Saya berikan kepada saudara mengenai pelayanan ini, ya, supaya kita semuanya mengerti bagaimana kita itu harus bukan hanya menginjil, tapi juga memerintah sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Semua kita punya bahagia. Ini rumah Tuhan, gereja Tuhan diumpamakan rumah. Ada jendela, ada batu, semua diikat orang. Tidak ada berdiri sendiri. Kalau batu-batu ini bertumpah di luar, kosennya di luar, dicuri orang, curi setan. Tapi kalau diikat satu yang lain menjadi rumah di mana kita bisa bernaung dalamnya, bisa beribadah dalamnya, dan di mana orang melihat kemuliaan ada di sini. Jadi saudara semua GKI Bengkulu ini dan juga gereja-gereja lain merupakan satu rumah yang masing-masing ada tempatnya, ya ada pelayanannya. Tuhan menentukannya. Pemimpin kita yang mengajari kita supaya kita bisa berfungsi. Lebih mudah melihatnya adalah tubuh Kristus, tubuh ini. Saya dokter, saudaraku, saya bisa ceritakan kepada saudara apa bahagian dari tubuh ini juga dan apa fungsinya dan bagaimana bekerjanya. Misalnya ada di sini, ya, kalau tidak ada saya tuyul saya. Tapi bukan itu gunanya. Kalau alis ini ditampungnya lalu ke samping dia. Kalau tidak langsung ke mata. Lalu saya pun berdoa, saudara-saudara mulai saudaraku masuk. Semua tubuh ini ada gunanya. Ada bulu-bulu hidup. Apa gunanya? Ada orang sepertinya. Oh, itu menahan debu. Kalau ada kebakaran hutan, ada gunung-gunung meletus, debu-debu itu nyangkut. Kalau banyak sedikit, keluar dia. Ya. Kalau tidak ada, lurus masuk ke paru-paru. Dapat radang paru-paru. Kayak kuping. Apalagi kuping kan? Orang panas-panas, korek-korek. Itu ada gunanya. Kalau masuk yang kecil, kalau besar bisa kita tahu, terasa dia masuk semua. Ini kecil, nggak tahu kita. Digigitnya, tarik kaki, keluar dia tadi. Kalau menurut saya bisa tahu. Percaya saya. Maksud saya percaya saja, semua kita punya tempat, punya fungsi, punya tugas, punya pelayanan. Pernah terjadi kemunduran gereja. Mengapa? Karena di dalam gereja itu yang bertugas hanya 10%. Kalau gerejanya 70 orang, yang bertugas pendetanya suami istri, kemudian tukang jaga pintu, ya, dan lain sebagainya, 7 orang, 10%. Untuk melayani yang 90%. Maka tidak usah heran kalau gereja itu lambat bertumbuhnya. Tetapi saudaraku, Tuhan memberikan pengertian kepada tubuh Kristus pada akhir zaman ini. Mengenai tubuh Kristus, tidak ada kita yang tidak melayani. Amin. Mulai lahir baru pun bisa melayani. Tadi saya katakan, beritakan Injil, ya. Misalnya, bisa bersaksi seperti tadi malam, sembuh dia, bersaksi di muka, itu udah melayani, saudara. Dia berkata, saya sudah sembuh. Tadinya saya nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Saya mau menyembuhkan Yesus. Kira-kira begitu lah. Itu makanya saudara berkata, kita lihat mukanya sedih. Kenapa kok sedih? Iya, anakku ditabrak kemarin ini, gue doain apa sih? Oh, mari kita doakan. Misalnya, lalu kita doakan dia, kalau dia mau didoakan. Itu pun sudah pelayanan. Haleluya. Apa saja nanti gembala sidang dan semua kepemimpinan bisa mengajari kita, melengkapi kita, sehingga kita semua ada tempatnya masing-masing. Itu kalau dari tubuh Kristus. Kalau dari keluarga, kami orang Batak, marah 10 orang, 40, 10 lebih. Banyak anaknya. Tapi kalau melihat orang Batak, di mana saja, nggak pernah didengar banyak anaknya, maka bergantian anaknya, tidak. Karena apa? Lahir anak nomor 1, jaganya adiknya. Lahir lagi, jaganya adiknya. Saya ingat waktu saya masih kecil, saudaraku. Adik saya, ya, Rasita yang sekarang di Medan, Ibu Tori. Dia umur saya, beda kami 4 tahun. Diambil mama saya, digendongkan di belakang. Saya krempek, dia gendut. Begitu ditaruh mama, saya terjungkang ke belakang. Tapi begitulah orang tua mengajari supaya semua bisa berfungsi. Amin. Besar sedikit, 1, kau
jadi beban. Umur 1 tahun belum bisa makan, disuap. Umur 3 tahun masih disuap. Umur 12 tahun pun masih disuap. Umur 1 tahun mesti dicebokin. Umur 5 tahun mesti dicebokin. Umur 15 tahun pun mesti dicebokin. Saudara bisa bayangkan itu orang tua yang berdua, mama dan papa, kerjanya tidak berhenti. Cebokin ini harus ini, makan ini harus ini, kencingnya ini harus ini. Dia sendiri berdua melayani anak-anaknya. Begitulah kira-kira. Kalau kita lihat secara medali, kita ketawa. Bodoh kali itu keluarga itu. Tapi secara rohani bisa gitu. Tak tidak saja berdua. Yang lainnya saudara, doakan dulu kepalaku sakit, doakan dulu perutku sakit, doakan dulu udah siap perutnya, minggu mukanya, tunggu rumah romantiknya, udah siap rumah romantiknya, minggu mukanya lagi, tuki lagi sudah sampai. Nah itu aja terjadi. Tidak ada itu. Bantu. Semua cara harus berubah. Cari adik-adik rohani supaya berubah. Berubah Pak. Tipu, datang jiwa baru. Tidak perlu banyak, saudaraku. Ya, saudara apa saudara tahu itu saja pengajaran. Sudah bagus itu. Amin. Haleluya. Amin. Semua saudara bisa mengusul. Terimakah saudara? Amin. Pukul maju terus. Wah, saudara sudah punya 3 tingkat. Katakan kita, Tuhan Yesus engkau memberkati saudara.